Orang-orang yang kemungkinan hadir di bulan November untuk zodiak terpilih siapa aja sih? Kita buka dari energinya, terus kedatangannya gimana, plus kartu konfirmasi sama sarannya mungkin ya untuk seseorang yang datang ini harus gimana. Kita buka aja energinya buat zodiak siapa kali ini. Ini zodiaknya buat zodiak siapa kali ini, acak dulu ya. Buat zodiak Pisces, 3 energi orang yang kemungkinan hadir di kehidupan zodiak Pisces siapa aja sih di bulan November 2025 ini. Kita cari tahu sama-sama ya, kita buka keadaannya sama-sama. Ini kartunya tetap yakinan, percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini hiburan. Yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya. Bijak dalam menarikan readingan, bijak dalam mengambil keputusan. Budayakan nonton dari awal sampai akhir biar nggak gagal paham. Sebelum kita masuk ke 3 energi, kita buka dulu Piscesnya. Di bulan November ini seperti apa sih keadaannya, bagaimana ceritanya Pisces? Halo, seperti apa Pisces di bulan November 2025 ini keadaan Pisces? The moon, lamunan, keinginan yang kuat. Ini lamunan tentang apa? Keinginan tentang apa? Yang dimau tentang apa? Ada yang Pisces di sini pasti. Ini yang nonton Pisces semua, tahu nggak kalau Pisces gitu ya, apa-apa biasanya harusnya apa ya, lamunan yang kuat bisa jadi kenyataan gitu. Keinginan yang kuat bisa jadi kenyataan. Jadi nggak ada salahnya juga kita bermimpi gitu ya. Tapi satu, mimpinya mimpi baik gitu. Keinginannya harus lamunan yang baik. Jangan sampai kita terjebak di lamunan yang buruk gitu ya, situasi yang buruk, keadaan yang buruk. Kita pikirkan aja tentang kebaikan, keinginan yang kita mau di bulan November ini, tentang kebaikan-kebaikan semua ya, pikirkan itu. Kita lanjut Pisces, cerita keadaannya ini dari The Moon, dari sesuatu yang kita ingini jauh gitu ya, kayak mustahil tapi bisa aja terjadi. Kita buka aja ceritanya, orang-orang yang datang seperti apa sih? Apakah sama seperti yang Pisces mau? Apakah sama seperti yang Pisces inginkan di energi ini? Kita buka ceritanya. Ini kartunya Pisces ya. Energi orang pertama, energi orang yang gagal. Wah, ada kegagalan. Mau apa kamu datang ke Pisces? Ada energi orang kegagalan ya. Energi kedua ada energi yang udah seneng bahagia tapi di kesendiriannya gitu, menutup diri. Ini orang menutup diri, tapi kenapa menutup diri? Percaya sama Pisces gitu ya. Datang ke Pisces. Energi orang ketiga, energi yang baik. Energi orang ketiga adalah energi orang yang keberlimpahan, seseorang yang udah bahagia di keuangannya, di keadaan. Lanjut ke energi pertama aja dulu. Energi pertama, energi orang yang udah pernah memperjuangkan sesuatu, yang udah pernah berjuang tapi menemukan kegagalan. Terus mau apa datang ke Pisces gitu ya? Apakah orang-orang sekitar Pisces ini yang punya kegagalan, ataukah orang yang baru mau datang ke Pisces ketika dia udah ada kegagalan di energinya? Kita buka sama-sama. Ini kartunya Pisces. Seseorang di sini seperti apa sih? Bagaimana sih orang yang pernah ada kegagalan? Three of Cups. Pengen menemukan kebahagiaannya gitu ya. Three of Cups, energi bahagia sementara, senang sesaat, bahagia sesaat. Orang ketika galau, ketika sedih gitu ya, pengennya kemana sih gitu? Ke sesuatu yang bisa buat dia senang, bahagia, kemanapun itu pasti dicari. Ini seseorang di sini datang mencari kesenangan, mencari kebahagiaan ke Pisces. Walaupun mungkin tahu kebahagiaan ini cuma kebahagiaan sesaat gitu, tapi seenggaknya bisa buat menyemangatin hidup lagi lah ya. Yang tadinya malas ngapa-ngapain, yang tadinya galau, ketemu Pisces jadi semangat lagi. Energi kayak gitu. Kita buka aja seperti apa keadaannya, bagaimana ceritanya. Ini di energi orang pertama yang kemungkinan hadir di kehidupan zodiak Pisces. Ini orang kita buka yang ngehalangin. Two of Cups.
seseorang di sini butuh kebahagiaan gitu ya. Cuman di energi ini karena mungkin dia pernah ngerasa kehilangan, jadi sekarang takut kehilangan. Mungkin bisa dibilang egois, tapi dari keegoisan itu ada alasan gitu di balik keegoisan itu. Karena apa? Tadinya pernah ngerasain sakit, pernah ngerasain kehilangan, pernah ngerasain galau gitu, segalau-galaunya karena perjuangan yang dia usahakan. Saat ini permasalahan masih ada di dirinya dia, tapi dia pengen menemukan kebahagiaan, pengen nyari itu ya jalan peluang dia untuk bahagia ke depannya, pengen ada penyemangat lah intinya. Kalau masuk ke Pisces, datang ke Pisces, ke kehidupan Pisces mungkin ada penyemangat karena ini Two of Cups. Apa yang dia ceritakan sama Pisces bisa Pisces respon dengan baik gitu ya, semangat, bisa ngasih semangat, berbagi semangat. Two of Cups Kak, sebenarnya ini yang dia butuhkan, ini yang dia mau. Mungkin sosok Pisces bisa jadi penyemangat dia kembali buat hidupnya, walaupun ingat buat sesaat. Ini bukan ini ya, berarti orang teman atau yang kemungkinan lagi galau datang nyari kebahagiaan dulu baru maju gitu. Kita semangatin aja lah orang seperti ini, orang yang butuh penyemangat mungkin ya. Buka dulu aja dari Two of Cups. Kenapa sih bisa Two of Cups itu? Bisa Two of Cups, bisa sama itu gitu ya, bisa ngeklop gitu sama Pisces di energi ini. Kita buka energinya ini kartunya. Kenapa seseorang di sini bisa ngeklop gitu sama Pisces-nya? Ada Three of Wands, ada The Star, ada Page of Cups. Ini kenapa bisa ngeklop itu sama Pisces? Dia punya tujuan, ada tujuan gitu ya. Tapi mungkin gini, kenapa sekarang bisa ngeklop gitu sama Pisces? Dia udah punya tujuan tapi impian gak tercapai gitu. Dulu mungkin impian bisa aja sama Pisces, tapi ada kegagalan di sini, ada rasa kecewa. Saat ini dari masalah-masalah dia di kehidupannya, di keadaannya, datang lagi ke Pisces mungkin buat nyari tahu gitu ya, buat gini. Kadang orang teh lupa sama diri sendiri ya, sama diri kita. Yang bisa tahu diri kita mungkin orang yang pernah dekat sama kita. Jadi kayak dulu pernah dekat sama Pisces, sekarang nanyain, ini aku harusnya gimana, kenapa seperti ini, kenapa seperti itu gitu. Seseorang di sini energinya seperti itu ya, Two of Cups, klop. Dia punya tujuan ke Pisces untuk bisa ngebangkitin lagi semangat hidupnya, gairah hidupnya. Pisces jangan takut ya, pasti Pisces tahulah pas datang seorang di sini, oh dia gitu. Cuman yang harus Pisces ingat saat ini di energi datangnya dia lagi banyak ada permasalahan gitu ya, ada konflik di dirinya dia. Sampai-sampai dianya juga ragu sama kemampuan dirinya sendiri, sampai apa yang dia miliki ragu gitu, takut kehilangan sesuatu yang udah tinggal segini-gininya gitu. Dia udah sedih, udah hancur, udah gagal mungkin ya dari apa yang dia usahakan. Sekarang keadaannya ya seperti itu, takut kehilangan lebih dalam, jadinya kayak egois orang teh ya. Kita buka aja The Empress Kak. Yang pasti seseorang di sini sendiri sebenarnya mampu buat perubahan dia gitu ya, untuk perubahan yang lain juga mampu. Cuman di energi ini yang terluka perasaannya, hatinya yang kayak sekarang udah kayak nggak punya hati gitu karena tadinya tersakiti. Tujuan lah usaha Pisces di energi ini nyemangatin dia ya, biar dia semangat lagi di keadaannya, hilangkan rasa egoisnya, hilangkan rasa ketakut kehilangannya. Ingetin gitu kalau semua ini pelajaran, semua yang udah dia lalui, semua yang udah dia lewatin itu, semua pelajaran di kehidupannya. Ini energi The Empress, dia sebenarnya mampu untuk perubahan dirinya, untuk perubahan orang-orang sekitar, dia mampu. Cuman nggak pede aja, karena apa sih? Karena pernah terluka, jadinya nggak yakin di perasaannya gitu ya. Sekarang juga maju, nggak ngelakuin, nggak pakai perasaan, lebih ke apa ya, bukan ego, ini lebih ke tindakan teh tanpa perasaan gitu ya. Dibilang tega, bisa dibilang tega, cuman kenapa seseorang bisa setega itu? Karena tadinya pernah ngerasa tersakiti. Ini Temperance Kak, ada keseimbangan dari alam. Kenapa dipertemukan sama Pisces? Mungkin di sini energinya Pisces yang mampu buat dia bangkit lagi, yang mampu nyemangatin dia lagi gitu ya.
Seperti itu energi orang pertama. Saran untuk energi orang pertama ini harus gimana sih? Harus seperti apa sih? Saran untuk energi orang pertama ini, The Devil, Kak. Wah, The Devil. Kenapa di sini ada The Devil? The Devil mungkin gini ya. Nah, The Devil. Ini orang pernah gagal sama Pisces di masa lalu, sekarang datang lagi ke Pisces. Kadang perasaan kita juga takut gitu ya. Ini dia teh jalan atau apa sih gitu, balik lagi, apakah ada peluang lagi untuk Pisces? Bisa aja Pisces ngerasain seperti itu ya. Cuman Pisces di sini juga harus berhati-hati lagi. Ini The Devil ya, jangan sampai tergoda, karena ingat kartu pertama yang tadi yang keluar, Three of Cups, sesuatu yang sesaat gitu, bukan untuk panjang, bukan untuk selamanya. Jadi kita harus bisa, Piscesnya juga di energi ini harus bisa jaga hati, jaga diri, jaga perasaan gitu ya, agar nggak tergoda sama hal yang kemungkinan kedepannya nggak akan baik gitu. Karena seseorang di sini juga maju sebenarnya buat kayak batu loncatan gitu ya, nyari peluang lagi untuk semangat. Seperti itu Pisces ya, kayak gitulah kehidupan Pisces ya. Mudah-mudahan Pisces tahu gitu harus bagaimana menghadapi keadaan seperti ini di energinya. Kita tutup ya Pisces, energi orang pertama yang kemungkinan hadir di kehidupan zodiak Pisces. Sekarang kita lanjut ke energi orang kedua yang kemungkinan hadir di kehidupan Pisces di bulan November 2025. Orang yang menutup diri, orang yang menutup perasaan, orang yang mungkin bisa jadi dia senang sendiri ya, bahagia sendiri di kehidupan sendiri. Tapi kenapa sih ada di kehidupan Pisces gitu? Ini orang di lingkungan Pisces atau orang yang baru datang? Cuman gini ya, orang yang seneng gini biasanya pikirannya, otaknya encer gitu, mau apa, mau gimana. Pisces bisa nanya ke orang ini, kalau aku mau bisnis ini gimana gitu, dia bisa bantu. Atau bahkan dari segi perasaan gitu, perasaan aku gini, bisa aja jadi teman curhat. Cuman dia biasanya tertutup, tapi untuk energi ini datang ke Pisces berarti terbuka untuk Pisces ya di keadaannya. Ini kartunya. Kenapa sih seseorang di sini datang? Alasan dia datang ke Pisces apa gitu? Emang mau apa ada ke kehidupan Pisces? Pisces, seseorang di sini datang, sebenarnya semua yang datang atas kemauannya dia sendiri gitu ya, bukan kita nggak nyuruh Dehropan tuh kan, Dehropan. Yang namanya Dehropan berarti tuntunan. Seseorang di sini mampu nuntun kita ke sesuatu yang lebih baik lagi di kehidupan. Ketika Pisces mungkin punya permasalahan apa di bulan ini, atau punya keinginan apa, tadi kartu pertama yang keluar tentang keinginan, lamunan, di saat itu ini seseorang bisa mewujudkan lamunan keinginan itu gitu ya, dengan dari sifatnya dia, dari karakternya dia, dari keadaannya dia. Hermit, nah yang namanya Hermit, tuntunan, petunjuk, pelajaran berharga gitu. Tapi Hermit juga datang biasanya dari permasalahan yang ada. Gini, kenapa tuntunan datang dari permasalahan? Biasanya orang yang nggak punya masalah gitu, yang datar hidupnya, kehidupannya gitu-gitu aja gitu, beda sama orang yang pernah punya masalah, konflik. Dia biasanya ada kesempatan untuk maju, untuk perubahan. Pisces, ini kita buka ya. Seperti apa sih tuntunannya? Developer cinta. Apakah ini seseorang yang pernah Pisces cintai, yang pernah sayang sama Pisces, tapi ada permasalahan di energi ini kayak bikin ragu gitu ya. King of Swords, Pisces mau maju nggak, bertahan, atau lagi ngumpulin dulu tenaga untuk memperjuangkan keadaan ini? Ini datang dari seseorang yang pernah bersama, pernah kita cintai, pernah sayang gitu, tapi gara-gara konflik, gara-gara permasalahan jadinya ragu. Pisces bertahan, Pisces masih mau bisa bangkit gitu ya, masih bertahan. Bahkan di energi ini Pisces kayak lagi ngumpulin tenaga, ngumpulin strategi untuk nanti ke depannya gimana ini buat keadaan yang kayak gini. Cuman gini ya, sesuatu yang pernah berantakan ini, sesuatu yang pernah masalah, sekarang dipertemukan kembali. Apakah akan baik untuk ke depannya? Keadaan yang menyatukan ya. Kalau keadaan yang menyatukan ini baik juga untuk kedepannya, tapi kalau kitanya yang memaksa keadaan untuk mempersatukan, itu yang bahaya buat Pisces. Kita buka aja lah Pisces di energi ini, King of Swords. Kita lagi ngumpulin tenaga, ngumpulin strategi untuk maju ke depan di keadaan
saat ini gitu ya untuk keinginan Pisces. Seseorang di sini datang. Ini bertahan di keadaannya. Five of Pentacles, dari segi keadaan deropan tapi udah nggak ada ikatan. Hermit, dia nyari jalan. Orang di sini datang ketika dia lagi ada kesusahan dari segi materi uang. Cuman bingung mau datang ke Pisces tapi udah nggak ada ikatan. Di sini Hermit datang lagi. Tadi Hermit tuntunan gitu ya. Dia juga kenapa sih datang ke Pisces? Mungkin ada sesuatu hal yang menggiring dia untuk balik ke Pisces. Bukan karena keinginan dia, bukan karena keadaan sekitar, bukan karena paksaan Pisces, tapi keinginan dia sendiri gitu. Ada dari hati yang paling dalam dia bergerak ke Pisces untuk nyari petunjuk gimana untuk kedepannya. Ini sebenarnya masalah utama dari dia dari segi keadaan materi. Tapi di energi ini dipertemukan untuk pelajaran ke depan gitu ya, untuk tuntunan ke depan lebih baik lagi. Kita buka nanti sarannya ya. Ini persiapkan dulu sarannya gitu ya. Semua nggak ada yang mustahil. Mungkin aja dipertemukan untuk pembelajaran baik buat ke depan di energi ini. Karena ini ada cinta sebenarnya. Kalau aja nggak pernah ada permasalahan, mungkin cinta itu bisa berasa. Mungkin keadaan nggak akan sesulit ini gitu ya. Udah nyoba sabar buat energi ini, udah nyoba sabar buat konflik-konflik yang terjadi. Walaupun ada perasaan cinta, walaupun ada sayang, ketika cinta dan sayang terhalang sama masalah-masalah yang ada, di situ keraguan datang. Kita udah pernah nyoba sabar sama apa yang terjadi, udah pernah sabar sama apa yang ada. Ego Pentacle, energinya kurang bersyukur sama apa yang dia miliki. Jadi intinya kenapa sih hubungan ini hancur? Kenapa sih cerita ini hancur? Kurangnya bersyukur sama apa yang dimiliki sampai akhirnya jauh. Ikatan udah nggak ada, sekarang masalahnya dari segi uang gitu ya. Udah pernah nyoba ngusahain tapi ada kegagalan. Seseorang seperti itu yang datang ke kehidupan Pisces. Energi kedua, siapakah orang itu? Silahkan tulis di kolom komentar. Ini sarannya ya untuk orang tadi, untuk orang itu The Tower Kak. Hindari permasalahan, ini petunjuk ya. Hermit ada pelajaran. Hindari The Tower permasalahan. Ini sebenarnya kenapa konflik terjadi? Udah pernah terjadi hal yang sama seperti ini gitu ya. Kalau kita mau lepas dari Hermit ini, mau lepas dari permasalahan ini, mau lepas dari pelajaran berharga ini gitu ya, dari ujian ini, kita harus cari cara lain. Jangan sama seperti yang kemarin gitu. Ketika kemarin kita punya masalah di sini, caranya gitu lagi, muter lagi masalahnya, balik lagi ke sini, muter lagi gitu. Di energi ketika ketemu nanti, kitanya harus punya cara yang beda dengan yang kemarin gitu. Bisa aja pergi atau bisa aja gimana lah, sesuai keadaan masing-masing. Kita nyari jalan keluar dari lingkaran itu gitu ya, dari permasalahan itu. Soalnya apa? Di energi ini kita udah pernah nyoba sabar, tapi ada kegagalan. Kesalahannya mungkin kurangnya rasa bersyukur sama apa yang dimiliki. Tinggal kita koreksi diri aja. Yang salah siapa, keadaannya siapa, nanti harus gimana gitu ya. Seperti itu, karena hindari permasalahan. Ini siklusnya sama seperti kemarin gitu. The Tower balik lagi. Seperti itu Pisces energinya, energi orang pertama, energi orang kedua yang hadir di kehidupan Pisces. Ini ada pelajaran berharga sebenarnya kalau kita lulus di ujian gitu ya. Kalau nggak lulus ujian ya ujiannya itu lagi ya, muter lagi. Kita tutup energi orang kedua yang kemungkinan hadir di kehidupan zodiak Pisces. Energi orang ketiga yang kemungkinan hadir di kehidupan Pisces, energi seperti apa sih? Bagaimana sih? Ini energi King of Pentacles. Energi tentang perubahan, energi tentang keberlimpahan, energi tentang harta uang, tapi ada kesibukan. Bukan orang biasa yang hadir di kehidupan zodiak Pisces, seseorang yang udah siap sama kehidupannya, udah bahagia sama kehidupannya ya. Cuman banyak kesibukan, kadang orang nyempetin diri untuk datang ke Pisces. Orang seperti ini nyempetin waktu, nyempetin diri gitu ya. Ini energinya Pisces. Seseorang di sini seperti apa sih? Kedatangannya bagaimana? King of Pentacles ini dari Justice, dari tabur tuai. Ada kebaikan Pisces yang Pisces lakukan ya, di sini datang kebaikan
dari keadaan. Ada kejelekan Pisces yang dilakukan, ya di sini datang balasan dari apa yang telah kita lakukan tentang kejelekan. Ini orang yang berkuasa. Kalau dia jahat datangnya ke Pisces, Pisces bisa aja hancur. Kalau dia baik datangnya ke Pisces, Pisces bisa aja bertumbuh, berkembang gitu. Cuman datangnya dia gimana Pisces di keadaan sebelumnya. Ini energinya apakah tentang kebaikan ataukah tentang kejelekan? Untuk kebersamaan, ini dari kebersamaan, dari kebahagiaan. Tapi udah nggak ada ikatan gitu. Ini energi sendiri-sendiri. Seseorang di sini datang ke kehidupan Pisces sekarang sebenarnya udah bukan siapa-siapa. Tapi di energi ini ada kesenangan, ada kebahagiaan saat bersama. Pisces, ini harus bahagia ya ketika kita ada kesenangan bareng sama orang yang udah mapan dari segi keadaan. Pisces harus bahagia di energi ini. Karena The Empress kartu paling bawah. Energi The Empress mampu untuk bisa ngebahagiain orang-orang sekitar. Ketika datang ke Pisces, Pisces juga bisa merasakan kebahagiaannya, bisa merasakan perubahannya. Ya, tapi di sini nggak ada ikatan. Kita buka The Empress-nya, ada energi apa? Sabar. Ada energi The Strength tentang kesabaran. Ada energi Queen of Wands. Ada energi Ten of Pentacle. Ini kalau untuk kebersamaan, kesenangan ada ya. Sama-sama merasakan kesenangannya, sama-sama merasakan kebahagiaan ketika bersama di energi ini. Cuman ketika datang seseorang yang bisa bikin segalanya mudah gitu ya, bisa bikin Pisces gampang, pengen apa, kadang kita nggak terlalu terbuai sama kebahagiaannya gitu. Harusnya di energi ini belajar gini ya, jangan sampai kita ketergantungan sama orang lain, nantinya malah ngerugiin diri Pisces sendiri gitu. Kita harus bisa bangkit di kesendirian. Cuman gini Pisces, ya kalau seseorang di sini datang mau nyubirin kita, mau ngajak perubahan ke kita, ya hayu, tapi perbaiki diri keadaan Piscesnya gitu ya, untuk perubahan, untuk nyeimbangin perubahan dia gitu. Jangan sampai kita di energi ini ketika datang orang yang mampu, yang mapan, kitanya jadi mengemis-ngemis gitu. Harusnya ketika datang orang yang mampu, yang mapan, kitanya harus bisa nyeimbangin keadaan kita. Kita juga harus memperbaiki diri kita agar bisa sama-sama klop. Kalau untuk datang, kalau bisa bisnis bareng gitu ya di energi ini. Intinya seseorang di sini ada rasa senang, bahagia ketika bareng sama Pisces. Ini kabar baik sebenarnya untuk orang yang energi ketiga, karena kalau untuk kebaikan kedepannya bisa aja terjadi, bisa aja berbuah kalau Piscesnya mampu memperbaiki diri, menambah apa yang kita mampu gitu. Nine of Pentacle tentang energi mensyukuri. Ya itulah, harus mensyukuri apa yang kita punya, apa yang kita miliki, mensyukuri apa yang pernah terjadi di kehidupan Pisces di keadaan sebelumnya itu, dari perjalanan yang ada. Mungkin capek gitu ya Pisces ngehadapin masalah-masalah yang terjadi, tapi ketika permasalahan kita udah ngelewatin masalah-masalah gitu, ujian udah beres, biasanya kebahagiaan yang datang. Mudah-mudahan di akhir November ini permasalahan Pisces di masa lalu udah beres gitu ya, datang kebahagiaan yang datang maju. Jadi bukan kitanya yang ngejar kebahagiaan, tapi kebahagiaan ini yang ngejar kita ketika kitanya udah beres sama masalah-masalah yang ada di keadaan sebelumnya. Seperti itu ya Pisces, energi seseorang yang ketiga ini. Sarannya apa sih untuk orang yang ketiga ini? Ini kartunya. Saran untuk orang yang ketiga ini, sarannya Emperor. Kita harus punya keberanian. Nggak ada orang yang sukses tanpa keberanian gitu. Semua ada risikonya. Tapi kalau kita ngusahain yang terbaik, kita jangan takut untuk kebaikan bersama gitu ya. Tanpa adanya kecurangan, tanpa adanya kecurangan ya. Soalnya ini orang di sana, orang yang datang ini orang yang siap. Kalau kitanya nggak siap, ya kitanya yang mohon-mohon, yang ngemis-ngemis. Jadi kita harus bisa nyimbangin keadaannya. Kita harus berani karena Pisces mampu dari pelajaran-pelajaran kehidupan yang pernah terjadi. Maju terus Pisces, ini kita tutup ceritanya ya. Makasih banyak
Buat yang udah subscribe, share, like, komen, yang udah aktifin tombol lonceng, yang udah personal reading, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.